Oke, halo. Kenalkan, nama saya Adi Wibowo Siswoyo. Saya asal dari Balikpapan. Nah, tentang kripto, bagaimana SIP itu bisa masuk ke Papua? Sebenarnya era sekarang industri sudah berubah, finansial akan menuju ke era digital, teman-teman. Dan Moonbot hari ini dari SIP internasional itu melihat bagaimana satu peluang. Dia membangun satu sistem di mana sistem itu yang membantu semua orang itu bisa bertransaksi di pasar cryptocurrency dan di era digital ini. Nah, bagaimana hari ini bisa masuk di Papua? Karena kita lihat teman-teman di Papua ini punya potensi besar, punya pembelajaran yang luar biasa juga, dan semangat yang pastinya juga luar biasa. Dan kita punya harapan hari ini bagaimana tanah Papua ini juga bisa melek tentang yang namanya industri digital, dan kedepannya banyak orang yang hari ini sukses besar nih di industri yang namanya digital, khususnya di cryptocurrency. Nah, kita melihat bagaimana cryptocurrency itu besar di tanah Papua juga. Kenapa bisa? Karena kita tahu perkembangan teknologi itu cepat, informasi itu cepat, dan sekarang era sudah menuju ke sana. Banyak orang di Papua hari ini mungkin bingung tentang bagaimana olah uang. Banyak orang hari ini bisa mencari uang, banyak orang hari ini bisa menghabiskan uang, tapi tidak banyak orang hari ini bisa olah uang. Yang membuat hari ini kegagalan setiap orang adalah bagaimana mereka bisa olah uang. Dan hari ini kita mau ajak teman-teman itu bisa mengolah uangnya dari hal yang kecil bisa menjadi hal yang besar. Dan harapan kami untuk generasi-generasi dari anak-anak Papua berikutnya, mulailah melek yang namanya teknologi, dan ini adalah eranya untuk Anda. Dan buktikan kepada generasi-generasi yang sebelumnya bahwa Papua bisa, dan Papua bisa merubah tanah ini menjadi tanah yang penuh dengan aset besar, penuh dengan berkah besar, dan kita sama-sama belajar bagaimana olah keuangan yang besar bukan untuk kita saja, tapi untuk keluarga kita dan juga untuk kota kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Salam sukses untuk kita semua. Hai, saya Delila Behwe. Saya adalah seorang bidan yang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura. Saya bergabung di SIP Internasional dan sudah 5 tahun, dan apa yang saya dapatkan di sini di luar daripada ekspektasi saya. Yang saya dapatkan di sini yang pertama adalah komunitas yang sangat positif, yang saling mendukung untuk sesuatu yang baik. Kalau dari bisnis ini hasilnya ya puji Tuhan, dalam beberapa waktu ini saya bisa dapat reward untuk jalan-jalan ke luar negeri yang tidak pernah terbayang sama saya. Dan hal ini tidak bergantung kepada berapa lama kita bergabung, tetapi seberapa cepat kita bekerja di dalam sini dengan mengikuti sistem yang sangat sederhana tetapi harus kita patuhi. Untuk itu, kalau bagi saya yang adalah seorang ASN bisa mencapai itu, saya percaya untuk adik-adik anak-anak Papua yang ada di tanah Papua, anak punya peluang yang sama dengan saya, karena kita punya peluang cukup besar untuk mengerjakan bisnis ini. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana ketika kita mempunyai uang, memiliki uang, kita bisa mengelola dan memanage itu dengan baik, tidak menghamburkan tanpa tujuan, tetapi ada tujuan jelas yang bisa kita dapat. Dengan memanage uang yang baik, maka harapannya adalah ke depan orang Papua akan hidup dan berdiri di atas kaki sendiri dengan kekuatannya sendiri yang bisa dibuktikan dengan kemampuan yang ada. Cukup join bersama dengan kami, kemudian belajar polanya, jangan bikin jalan sendiri, ikuti saja programnya, jalannya, maka Anda bisa sama dengan saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika Anda tertarik, ayo kita sama-sama bisa bekerja untuk hal ini. Tuhan memberkati. Selamat sore. Nama saya Lea Wetapo, asal dari Pegunungan. Saya di sini senang sekali ada di SIP Internasional. Senang karena banyak untuk kami mengolah keuangan ini di dalam ini sangat bagus. Jadi saya mau sampaikan buat teman-teman yang ada di anak-anak muda yang sudah tahu kalau untuk masalah bisnis ini sangat bagus, jangan mundur maju, dan kita sama-sama belajar di sini. Terima kasih. Bisnis apa Ibu? Ya. Bisnis apa?
bisnis SIP internasional. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Josman Andi, ya salah satu seorang dari Kabupaten Jayapura dari Sentani. Ya, manfaat dari saya bergabung di Smart Invest atau di SIP internasional. Yang pertama, saya punya impian yang saya harus kabulkan, yaitu pertama jalan-jalan ke luar negeri, yang kedua itu membahagiakan orang tua. Buat pesan-pesan buat anak muda yang sekarang ada di, terusnya buat kita yang di tadi, kita istilahnya jangan menyangkal diri lah. Peluang suara di kita punya negeri, dan kita jangan seperti Thomas, percaya baru kita langsung apa mereka bilang bergabung, tapi mari kita bergabung bersama-sama dan kita menjadi bukti buat orang banyak. Mungkin itu saya pesan buat saya, buat anak-anak muda. Mungkin saya tidak mau. Saya rasa di sini mungkin satu yang saya rasa di sini di luar sana tidak kalah seperti yang di sini. Karena di sini kami tidak keluarga, tapi kami bisa menjadi keluarga. Hanya di dalam SIP. Orang yang tidak kita kenal, kita bisa kenal semua. Dan bagaimana cara merangkul, bagaimana cara mengajar, kita bisa belajar semua di sini. Karena apa? Dia punya akademi yang harus kita ikut rutin seperti hari ini kita datang. Itu yang bisa merubah kita punya kehidupan. Karena satu, kita punya mimpi. Tapi mimpi itu siapa saja boleh bermimpi. Tapi caranya untuk mewujudkan mimpi itu apa? Kita harus kerja keras. Kalau tidak kerja keras, tidak mungkin bermimpi menghayal. Tuhan bilang gini, kerja baru makan. Kalau tidak kerja tapi mintanya makan, Tuhan kasih, Tuhan juga telah kasih. Jadi begitu teman-temannya. Karena di sini yang kita terus dapat juga karena kami sudah dapatkan di sini. Jadi kalau teman-teman lihat ini sangat baik, ayo boleh bergabung bersama dengan kami dan kita jalankan bersama-sama. Jangan rasa itu susah. Tidak ada yang susah hanya kami punya pikiran saja. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ada harapan untuk anak muda Papua? Ya, untuk anak muda Papua sekarang ini kita ya di era perkembangan digital. Teman-teman jangan menutup diri, mau tinggal tidak sih, teman-teman. Kita lihat saja Facebook bisa menghasilkan. Tapi kalau teman-teman lihat ini peluang ini sangat baik, apalagi untuk anak-anak Papua. Aduh sayang, orang tua yang punya jabatan bukan kita. Jangan gaya-gaya dengan orang tua punya, itu bukan kita punya. Teman-teman, saya juga sekarang punya usia masih ya, kita bilang masih 20-an sih, 26 tahun. Tapi kenapa kita mau kerja? Ya kalau bilang saya punya bapak, ya saya punya bapak juga pegawai negeri, punya jabatan juga. Tapi kan itu saya punya bapak, bukan saya. Saya harus kerja. Kalau tidak kerja bagaimana nanti? Bagaimana saya adik-adik, bagaimana saya punya anak-anak ke depan kalau saya tidak kerja dari sekarang? Teman-teman jangan jual gengsi. Yang punya jabatan itu punya bapak, mama, bukan kau harus kerja. Begitu anak-anak Papua, kita juga bisa. Tapi satu, caranya aja kita tidak tahu. Jadi teman-teman kalau tidak tahu caranya, mari datang. Kami punya cara, kita akan belajar sama-sama seperti itu. Harap apa? Ayo teman-teman, perkenalkan, nama Melan Penggu, asal dari Kabupaten Tolikara.